Cerita dimulai dengan ayam yang terinfeksi virus aneh namun tidak terdeteksi oleh para pegawai, sehingga tetap digunakan untuk membuat nugget. Makanan yang sudah terkontaminasi virus itu kemudian dikirim ke sekolah dasar setempat. Shelly kemudian datang dan membeli nugget tersebut. Sementara itu, calon novelis yang bernama Clint sudah kembali dari New York ke kampung halamannya. Dia telah bekerja keras menulis novel, namun ketika memperlihatkannya kepada ibunya, dia malah mengatakan bahwa tulisannya tidak bagus. Clint akhirnya bekerja sebagai guru pengganti di SD lamanya. Satpam sekolah yang bernama Rick awalnya mengira Clint adalah kurir narkoboy, namun akhirnya membolehkannya masuk setelah mengetahui identitasnya. Oh, hey. No, Is that Hudson? Hudson. I'll let him in. Right. Clint memarkir mobilnya, namun tiba-tiba guru olahraga yang bernama Wade memarkirkan mobil besarnya tepat di sebelah mobil Clint, sehingga Clint tidak bisa keluar. Excuse me. Saat keluar, dia melihat ada seseorang yang menulis kata-kata jorok di jendela mobilnya yang kotor. Saat masuk ke dalam gedung, Clint melihat anak-anak di sekolahnya sangat nakal, tidak sopan, dan suka mengumpat. Clint kemudian bertemu dengan wakil kepala sekolah yang bernama Sims, yang memaksanya duduk di atas bola keseimbangan sambil mengambil ponselnya. Sims menjelaskan bahwa aturan larangan menggunakan ponsel berlaku untuk guru dan murid. Now, I gotta warn you. It's funny you should say that. Well, it's my pedagogical. There's some charter schools out of Absolutely. I'm not sure you know how back to a And I don't care if it's raining during recess. Setelah itu, Clint mampir ke ruang guru, namun para guru lainnya bersikap aneh sehingga sulit untuk diajak berbicara. A shit crazy alarm will arrive within 2 minutes because the government is safe, sensible. Untungnya dia bertemu Lucy, teman masa kecilnya yang juga menjadi guru. Mereka sangat senang bisa bertemu lagi dan langsung mengobrol sambil tertawa-tawa, membuat Wade yang merupakan pacar Lucy menjadi cemburu. Saat Clint bercerita tentang novelnya, Wade langsung menghina karyanya. That's so exciting. Like Christine. But this is about him. Jason Patrick. Yes, boys. Tiba-tiba bel berbunyi, para guru langsung bergegas ke kelas masing-masing. Di kelas Clint, Patriot dan Ding sedang menertawakan Shelly karena wajahnya melepuh setelah memakan nugget. Shelly tidak membalas, hanya diam seperti orang sakit. Clint menyuruh semua murid kembali ke tempat duduk, tapi Patriot memamerkan bahwa dia masih memiliki ponsel. Dan ketika Clint mencoba mengambilnya, dia mengancam akan menuduh Clint macam-macam. Your name is Patriot? I was born on September 11th. Take some towel head. Wow. Give me that. Because you're not allowed to have it. I start crying inappropriately. Clint sadar bahwa Patriot adalah anak yang mencoret-coret mobilnya, namun dia memilih mengabaikannya untuk sementara. Clint kemudian menyuruh Calvin membacakan draft novelnya kepada seluruh kelas. Saat suasana sedang ribut, Patriot kembali mengganggu Shelly. Tapi ketika Patriot menarik kuncirnya, kulit kepala Shelly malah tercopot bersama rambutnya. Clint kemudian membawa Patriot ke ruang UKS untuk mendapatkan pertolongan. Sementara itu di luar, Rick akhirnya bertemu dengan kurir yang ditunggunya, lalu dia bersembunyi di dalam van sambil makan jamur yang mengandung narkoboy. Tidak lama kemudian, saat istirahat, Clint menceritakan kejadian sebelumnya kepada Lucy. Lucy tertawa terbahak-bahak mendengarnya, membuat Wade semakin cemburu dan kesal. Sementara itu di lapangan, Ding mendekati Shelly dengan maksud memberinya pelajaran karena telah menggigit Patriot. Namun Ding malah diserang oleh Shelly. Tidak lama setelah itu, Ding juga berubah menjadi zombie. Dia berlarian di lapangan, menyebarkan darah yang terinfeksi virus ke anak-anak lain, hingga mereka pun ikut berubah menjadi zombie. Ketika ada guru yang datang untuk memeriksa situasi, anak-anak yang sudah menjadi zombie langsung menyerang. Guru-guru lain mencoba menolong, tapi mereka kalah dan akhirnya turut dimakan oleh para zombie. Tidak jauh dari sana, Wade sedang bermain bola sambil menggerutu tentang Clint yang dekat dengan Lucy. Dia begitu marah hingga tidak menyadari apa yang sedang terjadi di sekitarnya. Dari dalam van, Rick melihat pembantaian itu terjadi.
Namun dia tidak yakin apakah itu nyata atau hanya halusinasi akibat jamur narkoboy yang dimakannya. Meski ragu, dia tetap memberitahu Sims melalui radio. Sims pun langsung keluar untuk mencoba menegur anak-anak tersebut. Di dalam gedung, Patriot akhirnya sepenuhnya berubah menjadi zombie, lalu berlari menuju ruang kepala sekolah. Sementara itu, para orang dewasa akhirnya melihat kejadian mengerikan tersebut dan langsung panik. Pada saat yang sama, Wade menoleh dan melihat anak-anak yang sudah terinfeksi. Dia mencoba berbicara dengan mereka, namun jelas saja anak-anak itu tidak memberikan respons apapun. Wade pun langsung berlari kencang sambil mendorong setiap anak yang mencoba menghalangi jalannya. Dan akhirnya, Wade berhasil masuk ke dalam gedung dan mengunci pintunya. Para guru mencoba menelepon 911, tapi ternyata Patriot telah menghancurkan jalur teleponnya. Wade kemudian bergabung dengan yang lain di ruang guru, dan mereka semua melihat anak-anak memukuli jendela untuk berusaha masuk. Tiba-tiba, seorang sheriff datang. Rick yang panik langsung menghabiskan sisa jamur narkoboy karena takut ditangkap. Namun, saat sang sheriff mendekat, jari-jarinya malah digigit oleh zombie. Wade memutuskan bahwa mereka harus melakukan sesuatu. Tapi saat dia membuka pintu, tiba-tiba Patriot langsung masuk ke dalam. Mereka pun kemudian kabur ke perpustakaan dan di sana mereka bertemu Calvin. Awalnya mereka takut, namun mereka kemudian menyadari bahwa Calvin tidak apa-apa karena dia sedari tadi berada di perpustakaan sambil membaca buku. Sementara itu, Patriot membuka pintu untuk membiarkan zombie-zombie lain masuk. Mereka berhasil menutup pintu tepat sebelum Shelly tiba. Shelly mendekatkan wajahnya ke kaca. Calvin berkata bahwa semua anak itu mungkin terkena kutu. Guru kesehatan yang bernama Doug merasa ada benarnya juga ucapan Calvin, lalu mencoba memperhatikan lepuhan di wajah Shelly melalui pantulan kaca. Tapi Shelly tiba-tiba kabur sebelum Doug bisa memastikan apapun. Wade mengusulkan agar mereka segera lari keluar untuk mencari mobil dan melawan menggunakan alat-alat yang ada. Clint tidak setuju. Dia berpikir bahwa mereka harus pergi ke ruang kepala sekolah untuk mengambil ponsel dan meminta bantuan. We create a symphony about. Listen, little Stevie kid. Stupid school car. Grab our phones and lockdown in case you rip your face off. Saat kedua pria itu berdebat seperti anak kecil, Patriot mulai menghancurkan semua ponsel satu persatu. Sementara itu di luar, Rick tetap aman di dalam van-nya sambil menyaksikan pembantaian yang semakin parah setiap detiknya. Dia menyalakan radio untuk menutupi suara-suara kematian, bahkan sampai melihat halusinasi seekor jerapah di sampingnya. Sayangnya, musiknya terpotong oleh siaran darurat. Ternyata, anak-anak di seluruh kota telah berubah dan mulai menyerang orang tua mereka. Sementara itu, saat sedang menunggu, Lucy menyadari bekas cakaran di tangan Clint akibat serangan Shelly sebelumnya. Khawatir Clint tertular, Wade langsung mengurungnya di ruangan sebelah. Doc yang panik dan ingin mencari jawaban, mengikuti Clint dan memeriksanya lebih teliti. Setelah itu, Doc memberitahu yang lain bahwa Clint memang menunjukkan gejala. Namun, gejalanya mirip flu biasa dan tidak seperti yang dialami anak-anak yang sudah berubah menjadi zombie. Berjam-jam kemudian, anak-anak bermain-main dengan potongan tubuh korbannya. Ketika akhirnya pukul 3, para guru melepaskan Clint lalu bersama-sama pergi ke atap untuk menunggu kedatangan orang tua. Saat seorang ibu datang, dia sedang memakai earphone dan berbicara di telepon, sehingga tidak mendengar teriakan guru-guru dan Calvin yang meminta tolong. Anaknya yang sudah menjadi zombie kemudian langsung masuk ke dalam mobil. Come on, Rachel, let's go. Rachel, what the hell is that? Tiba-tiba, kaki seorang guru ditarik oleh Tamra. Semua orang langsung panik, tapi ternyata dia bukan zombie. Anak-anak lainnya akhirnya mendengar mereka, lalu mulai memanjat tembok.
Dan akhirnya Wade berhasil menghabisi Ding. Doc memperhatikan mayat Ding dan melihat darahnya berwarna hitam. Dia pun kemudian membawa Ding ke kamar mandi dan mulai melakukan pembedahan mayat. Sementara itu, Tamra sadar bahwa dia terkena cakaran, jadi Lucy menyuruhnya untuk membersihkan lukanya. Setelah itu, Lucy mendekati Wade untuk membicarakan soal kecemburuannya. Wade awalnya berniat melamar Lucy, namun dia ragu-ragu setelah melihat Lucy bersama Clint karena Lucy tak pernah tersenyum seperti itu padanya. Wade kemudian menuduh Lucy dan meminta untuk ditinggalkan sendiri. Wade, can we please? Why don't you talk to your boyfriend? Clint and I went. I was fucking hitting on Are you. you kidding me? No, I'm not kidding. I'm sorry if I hurt. No, we did. She looks so pretty when she's. How come she never smiles? Talk to you later, Lucy. Go fuck yourself. Beberapa menit kemudian, Doc selesai melakukan pembedahan mayat dan memberikan kesimpulannya sambil menunjukkan otak Ding. Sebagian besar sel otaknya sudah mati dan membusuk, sehingga anak-anak itu hanya bisa melakukan hal-hal dasar seperti melompat dan makan saja. Ini berarti mereka sudah bukan manusia lagi. Doc yakin bahwa ini disebabkan oleh virus. As you can see, most of the gray and white matter composition, they can run, jump, not really. Lucy kemudian menunjukkan bahwa Clint dan Tamra tidak tertular. Doc bertanya kepada Tamra apakah dia sudah mendapatkan menstruasi. Tamra menjawab bahwa dia sudah, dan hal ini membuktikan teori Doc bahwa virus tersebut hanya menyerang mereka yang belum mengalami pubertas. Have you achieved menses? Yeah. Thank you. That the virus body has testosterone through puberty. Tiba-tiba, Patriot mematikan semua lampu dan membunyikan alarm. Para guru langsung panik karena mereka menyadari bahwa Calvin pingsan. Ternyata dia memiliki diabetes dan harus segera makan. Mereka mendengar suara berisik dari balik tembok dan khawatir kalau anak-anak zombie sudah semakin dekat. Ternyata itu hanya petugas kebersihan. Tapi tidak lama kemudian, anak-anak zombie akhirnya berhasil menerobos masuk. Petugas kebersihan itu kemudian menyembunyikan mereka di ruang boiler. Dia tidak memiliki makanan, namun dia memiliki radio. Dari radio itu, mereka mendengar bahwa kotanya sedang dievakuasi, yang berarti tidak akan ada orang yang datang untuk menolong mereka. Ketika semua sudah putus asa, Clint punya sebuah ide, yaitu menggunakan saluran ventilasi untuk mencapai ruang guru untuk mengambil makanan bagi Calvin dan kunci truk milik Wade. Hanya Clint yang cukup kecil untuk melewati ventilasi. Dia membawa walkie-talkie milik petugas kebersihan. Saat sedang berjalan, dia menerima pesan dari Wade yang menghinanya. Yeah, self-published writer. You can't go and die anyway. So maybe I'm gonna try. Pointless world that likes taking gestures. You're all gonna be dead. I hate every single one. Lucy kemudian ikut masuk ke ventilasi untuk membantu Clint. Saat sedang merangkak di dalam ventilasi, tiba-tiba mereka melihat zombie di koridor. Mereka akhirnya berhasil sampai di ruang guru. Lucy akhirnya menemukan kunci truk milik Wade. Mereka kemudian memutuskan untuk membagi tugas. Lucy akan mencoba mencari HP, sementara Clint akan membeli coklat di vending machine. Tapi sayangnya, semua HP itu tidak ada yang berfungsi, dan yang lebih parah, ada satu zombie yang mulai mendekati Clint. Dan akhirnya mereka berhasil keluar dan langsung membarikade lubang ventilasinya. Clint kemudian menghubungi guru lainnya agar segera membarikade lubang ventilasinya karena para zombie berada di saluran ventilasi tersebut. Kembali ke Clint, dia mencoba menenangkan Lucy yang sedang menangis. Lalu dia mengakui sesuatu. Dia kembali ke sini sebenarnya adalah untuk bertemu Lucy. Clint sudah tahu bahwa Lucy bekerja di sekolah itu. Dia hanya berpura-pura terkejut saat pertama kali bertemu dengannya. Selama 2 tahun, Clint telah mengajar kelas 1 di New York, namun kemudian mengalami depresi karena tidak bisa memulai karir sebagai penulis, karena kesibukan mengajar yang membuatnya tidak memiliki waktu luang. It's stupid. I missed you somehow. It's not creepy. You dream being a writer. Remember when I said, Really? look out at the kids in my class. Their whole lives ahead of them already passed me. Tiba-tiba, Clint mendapatkan ide. Dia mencari obat penenang yang biasa digunakan untuk menenangkan anak-anak.
Sementara itu, Wade menelepon Lucy menggunakan walkie-talkie dan meminta maaf atas kelakuannya. Dia mengakui bahwa dia cemburu karena merasa rendah diri dibandingkan dengan penulis dari New York yang tampak lebih keren. Clint merasa bersalah, lalu mengambil alih walkie-talkie dan memberikan restunya untuk hubungan Wade dan Lucy. Not talk about this right now. I love you. Quinn's not listening, is he? You're not crazy about your hometown. Dating some PE. Fancy pants. Wade, it's Clint. I live with my mom. Handsome guy who Lucy likes. Sorry I got in the way. Mereka kemudian mulai menjalankan rencananya. Lucy dan Clint membuka pintu sedikit untuk melemparkan obat ke arah anak-anak, dan anak-anak itu langsung memakannya. Hey, sweetie. You want some noodle? Sementara itu, Wade memberikan pidato yang membangkitkan semangat. Mereka kemudian menggunakan benda-benda apapun yang ada untuk membuat senjata dan pelindung seadanya. Ketika anak-anak mulai tumbang, kedua kelompok keluar dan bertemu di lorong. Mereka berjalan perlahan-lahan dalam kegelapan dan menyerang zombie yang muncul. Setelah bola baseball Wade habis, petugas kebersihan ditinggalkan untuk melawan menggunakan jurus-jurus silatnya, sementara yang lainnya melarikan diri keluar. Ketika mereka sudah sampai di luar, tapi ternyata di sana sudah penuh dengan zombie, sehingga mereka harus melawannya untuk bisa melarikan diri. Mereka akhirnya berhasil mencapai truk. Namun sayangnya Wade terjebak oleh gerombolan zombie, sehingga dia kemudian melemparkan kuncinya kepada Clint dan meminta Clint menjaga Lucy. Mereka pun berhasil meninggalkan tempat tersebut. Tapi ketika mereka sudah merasa sedikit lega, ternyata Patriot telah berhasil naik ke truk itu juga. Beberapa saat kemudian, mereka telah tiba di Danville. Dan saat itu truknya juga sudah kehabisan bensin. Kota tersebut sangat sepi dan terlihat banyak mayat berserakan di jalanan. Mereka menyadari bahwa virus itu telah menyebar ke seluruh negeri dan sumbernya berasal dari pabrik nugget. Doc mengatakan bahwa dia mungkin bisa membuat vaksin jika dia mendapatkan nugget yang terkontaminasi virus tersebut. They're everywhere. That's Ohio. Actually, the correct term is Chicken factory. Chicken nuggets. foodborne virus. Namun, ketika mereka masih berdiskusi, tiba-tiba muncul segerombolan zombie di belakang mereka. Mereka sekali lagi berhasil melarikan diri. Sepertinya mereka berada di tempat pesta ulang tahun anak-anak yang sudah ditinggalkan. Mereka kemudian pindah ke ruangan lain, tapi tiba-tiba lampu menyala, menampakkan segerombolan zombie yang sedang menunggu mereka di dalam wahana. Dan tiba-tiba muncul Wade yang ternyata masih hidup. Ia memerintahkan mereka untuk segera pergi ke van, sementara dirinya menyemprotkan bensin ke seluruh tempat tersebut. Mereka pun akhirnya berhasil selamat dan segera pergi dari sana.